Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Niko. Saya Raymond. Dan saya William. Kami dari mahasiswa akuntansi semester 2. Jadi kita di sini membuat video dalam rangka tugas kepemimpinan, yaitu mewawancara dalam materi kepemimpinan. Nah, di sini kita sudah bersama Pak Pengwi selaku Kaprodi D3 Akuntansi. Ya. Jadi langsung saja kita ke pertanyaannya, Pak. Silakan. Oke. Apa yang mau ditanya? Iya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, Pak, langsung aja. Iya. Bagaimana menurut Bapak mendefinisikan kepemimpinan, Pak? Kepemimpinan Ya. Ya, kalau kepemimpinan itu kan gini, kalau seorang pemimpin ya, kalau dia bisa mempengaruhi orang lain dan orang lain itu bisa mengikuti dan mencapai apa yang kita inginkan, itu pemimpin. Kita bisa mempengaruhi dan orang yang kita pengaruhi itu bisa mencapai Tujuan. atau bisa menyelesaikan yang kita tugaskan. Yes. Tujuan perusahaan itu apa nih? Nah, kita kan pemimpin itu kan dalam satu tim ya. Iya. Nggak ada bawahan atasnya, itu adalah semuanya tim. Kalau tim kita berhasil, otomatis apa? Pemimpin itu berhasil. Jadi pemimpin itu adalah bisa mempengaruhi dan orang yang pengaruhi itu sesuai keinginan kita, sesuai dapat memenuhi keinginan kita. Itu pemimpin. Dapat mencapai tujuan bersama lah. Ya, Maksudnya gitu. itu pemimpin. Oke. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya, Pak. Apa yang menurut Bapak menjadi kualitas utama dari seorang pemimpin yang efektif, Pak? Oke. Pemimpin yang efektif berarti kan urusan sama kualitas. Betul. Ya, kalau pemimpin yang efektif itu kan adalah dia bisa nggak sih membawa timnya itu lebih sukses, ya kan? Terus bisa nggak dia itu pemimpin itu kan nggak ada hal-hal yang berarti itu ada, dia itu harus mengupgrade terus belajar. Betul. Ya kan? Jadi nggak ada, itu saya itu udah mampu, nggak. Pemimpin itu kan harus terus belajar. Ya. Itu kan, jadi kalau dia masa dia kualitas, ya itu terus belajar, gitu kan. Terus apa artinya? Terus pemimpin yang berkualitas itu dia itu udah jangka panjang, Visioner. berpikir secara jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi kedepannya itu kita mau apa? Perusahaan kita mau dibawa kemana? Bagaimana cara mengembangkannya? Gitu. Oke, Pak. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana peran empati dalam kepemimpinan yang sukses? Nah, ini dia empati. Empati itu kan lebih menghargai ya. Iya. Kalau kita menghargai satu tim, ya otomatis kita selalu dihormati. Dihormati. Nah, kalau orang kita berempati, berarti pada satu kelompok tim kita atau anggota dia. Jadi kalau dia udah kita berempati atau mereka itu merasa dihargai, dan artinya apa? Memotivasi diri mereka sendiri kan, terus berkembang kan. Orang kalau udah memotivasi, punya ide-ide kreatif, ya kan, karena mereka akan apa? Membantu kita juga, mengembangkan perusahaan kita juga. Ya, dalam hal ini adalah mengembangkan tim. Itu ya gunanya empati untuk dari seorang pemimpin. Support juga ya. Support, kita hargai dia. Iya. Kalau dia berprestasi apa? Kita kasih kan, Iya. reward, Apresiasi ya lah. kan? Ya, kalau dia cakep ya kita promosikan gitu. Betul. Ya kan? Jadi kita ya sesuai sama. Berikan setara. Iya, jadi jangan sampai dia bermotivasi, dia berprestasi, kita nggak hargai, kita nggak empati sama dia, itu salah gitu kan. Jadi kurang apresiasi gitu. Ya, Nggak semangat jadinya. iya, orang gimana kalau satu tim nggak kompak misalnya, atau satu tim yang kita nggak empati sama orang yang misalnya salah satu gini, ada satu tim anggota tim buat kesalahan, artinya apa? Masa sih kita nggak empati sama dia? Ya, otomatis kan kita kasih kesempatan, Pak. Iya. Ini kan kalau mereka kita ajak bicara kan mereka merasa dihargai kan. Nah, itu gunanya empati, itu orang itu merasa dihargai. Nah, kalau menurut Bapak dalam mensikapi seseorang atau bawahan kita yang berbuat salah itu baiknya gimana, Pak? Untuk agar kita tegur biar dia juga tidak merasa merasa terhakimi gitu. Kalau ini kan mereka salah nih, ya kan? Kalau kita
tegur begitu aja kan, kamu salah, enggak juga kan. Iya. Otomatis kan tadi hubungannya sama empati, moral, jaga perasaan jadi kan. Sebenarnya kita panggil baik-baik lah. Masalahnya apa? Ya. Terus gimana bisa terjadi gitu? Ya. Kita tanya reasonnya lah ya. Ya, datanya itu secara pribadi. Bukan kesalahan mereka itu diumumkan depan tim. Iya. Itu namanya menjatuhkan ya. Iya. Nanti itu hubungannya sama harga diri. Tapi kalau kita panggil, ya kalau memang kesalahannya fatal ya kita tunjukkan data-datanya seperti apa sih, kesalahannya di mana sih. Kalau penyelesaian ini loh penyelesaiannya gini, sepakat nggak? Kalau dia sepakat berarti dia harus komitmen dengan kesepakatan. Ya kan? Kalau nggak komitmen ya artinya apa? Salahnya di anggota tim yang membuat masalah itu sendiri. Jadi kita sebagai pemimpin juga harus komitmen kasih ya, penyelesaiannya, harus tegas juga. Lanjut. Selanjutnya Pak, bagaimana Anda mengelola dan memotivasi tim di organisasi Anda? Ya tadi kalau orang termotivasi ya dalam satu tim atau anggota tim, ya, itu kan kalau pada saat dia berprestasi itu kan harus diapresiasi, Betul. Iya. harus dihargai. Ya. Itu kan jadi mereka udah kalau dihargai berarti itu udah otomatis termotivasi. Iya. Itu. Selanjutnya, bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi konflik di lingkungan kerja? Wah, konflik ya. Konflik ini kan sebenarnya harus diselesaikan. Betul. Ya. Secepatnya. Ya tadi balik lagi pertanyaannya. Iya. Kalau konflik ya kalau nggak diselesaikan dan hasilnya nggak komitmen, ya dijalankan ya nanti yang lain gimana? Gitu. Jadi konflik itu kan bila terjadi konflik di dalam satu tim, itu kan harus ada musyawarah. Iya. Penyelesaiannya gimana? Kesepakatannya gimana? Nah itu. Jadi kan kalau ini konflik di tim itu berat ya, ya kan? Kita nih 4 orang nih Iya. konflik, yang ada kan saling menyalahkan. Iya. Adu argumen. Iya kan? Pasti. Apalagi kalau nggak didudukin bareng, kita tanya Yang mana salahnya nyalain dia, orang ini. kita tanya ini salahnya dia, kita tanya ini salahnya dia. Jadi kalau nggak duduk bareng, kalau nggak diselesaikan secara musyawarah, ya, itu nggak bakal sepakat, itu nggak bakal ketemu masalahnya. Makanya harus musyawarah, hasil musyawarah itu harus dijalankan, komitmen. Kembali pada komitmen. Jadi setelah penyelesaiannya udah nggak ada lagi konflik di luar itu, udah nggak ada lagi. Ini kan tujuan konflik artinya apa sih? Kalau terjadi konflik dampaknya ke tujuan tim itu sendiri. Ya, artinya perusahaan juga kan akan terganggu. Iya. Ya terhambat lah. Terhambat lah, tujuan itu nggak tercapai dia. Oke. Berikutnya saya. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengukur keberhasilan kepemimpinan Bapak? Kalau saya dikatakan berhasil nih, ya, kepemimpinan saya, itu kan tim saya itu merasa puas, ya, puas. Jadi hasil kerja kita itu puas, ya, itu. Jadi terus dari segi kesejahteraan, ya, orang kan kerja kan maunya sejahtera. Nah, kalau mereka terpenuhi, otomatis kan saya berhasil. Ya, kepemimpinan saya berhasil karena tim kita itu sukses, sejahtera. Kita ukurnya dari kesejahteraan juga dengan kepuasan dalam bekerja gitu ya. Iya, itu udah pasti. Ya, kita tim kita itu puas, anggota tim itu puas terhadap saya, itu pasti saya berhasil. Oke. Ya Pak, bagaimana Bapak membangun dan mempertahankan hubungan kerja yang kuat dengan bawahan dan rekan kerja Bapak? Oke. Ini hubungannya bukan hanya atasan, bawahan, anggota tim ya, dan semuanya ya. Intinya gini, sebagai pemimpin kalau kita menghargai orang, ya, itu pasti dihargai. Ya. Kalau kita apresiasi kinerja orang, pasti dihargai. Ya. Menghargai, menghormati. Segala keputusan kita hormati. Itu sih sebenarnya intinya.
intinya ya saling menghargai, saling menghormati. Ya. Ya menurut Bapak bagaimana Pak kalau misalkan kita dalam kepemimpinan menghadapi orang-orang yang kekurangan respect terhadap kita gitu Pak. Jadi dia itu kurang respect terhadap kita. Bagaimana kita menyikapinya dengan baik gitu Pak? Respect artinya apa? Dia nggak Menghargai ke kita. nggak menghargai kan? Ya berarti kalau gini, kalau orang nggak menghargai kita, iya kan? Artinya apa? Ya berarti dia juga nggak bisa menghargai kita juga. Ya kan? Mungkin salah satunya kalau kita ada ketegasan ya. Kalau keputusan kita nggak dihargai dan anggota tim lain menghargai, berarti ada yang salah dengan orang ini gitu. Itu ya kalau udah gitu salah satu ini adalah salah satu kalau nggak bisa dibina, ya ketegasannya apa sih? Binasakan dia. Ya kan? Itu kan mengganggu tim gitu kan. Kita nggak respect sama tim, nggak respect sama semua tim. Berarti kan sebagian besar respect. Itu kan pasti akan mengganggu kan. Ya itu pasti akan mengganggu. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang Bapak lakukan untuk terus belajar dan berkembang sebagai seorang pemimpin? Nah yang tadi nih, ya kan? Kalau pemimpin itu kan terus belajar, dia itu nggak puas dengan kemampuan, terus belajar. Belajar itu meningkatkan apa sih? Pengetahuannya kan. Kalau pemimpin itu banyak loh. Intinya apa? Kalau dia bisa mengupgrade, dia mau mengupgrade dirinya, artinya apa? Dia terus belajar. Mengupgrade diri itu dari mana sih? Pengetahuan otomatis yang ditingkatkan adalah pengetahuan. Dari mana tuh? Seminar. Kita mengikuti seminar. Ujian kompetensi. Itu kan mengupgrade kan. Mengikuti workshop. Itu mengupgrade. Riset. Penelitian. Itu kan riset penelitian. Itu sama aja sih sebenarnya. Itu sebenarnya menghasilkan keterbaruan ya. Informasi terbaru, ilmu baru ya untuk pengembangan. Tujuannya sih apa? Untuk pengembangan diri ya nantinya hasilnya kan artinya apa? Perusahaan berkembang. Ya, terus dia upgrade. Ya, kalau kita merasa pintar, ya itu salah juga. Jadi kan terang di luar itu banyak yang pintar, yang ilmu baru itu banyak. Iya betul. Ya, Kan kita harus mengupgrade. Ya kamu juga pasti kuliah kan mengupgrade diri kan. Betul. Iya. Banyak hal-hal baru. Apalagi kita riset itu penemuan yang untuk pengembangan sebenarnya. Ya, itu penting. Itu. Pertanyaan terakhir Pak, apa kesan pesan Bapak untuk sebagai pemimpin untuk Gen Z? Gen Z, wah ini dia. Tips-tips untuk Gen Z nih Pak. Kalau Gen Z, kalau yang gini ya, kalau Gen Z itu kan bicaranya gini, mereka itu terlahir dari melek itu udah teknologi gitu kan. Ya teknologi, semua teknologi gitu kan. Nah mereka itu fokusnya ya kayak gitu. Biasanya kalau orang yang udah Gen Z ya, berdasarkan hasil riset juga ya, itu dalam satu tim, kalau tekanan ya, kalau dia bergabung dalam satu tim itu umumnya ya, itu tekanannya kurang kuat. Ya. Jadi gampang menyerah biasanya. Kalau Gen Z ini gampang menyerah. Kalau kita sih ya udah biasa ya. Udah biasa ya. Ini yang Gen Z ini ya. Mentalnya. Iya, salah satunya sih sebenarnya ya caranya sih sebenarnya ya tadi ekstra ya, motivasi dia, hargai dia ya. Pendekatannya itu pendekatan ekstra kalau Gen Z. Ya kan? Secara halus. Satu-satu dipandu, kamu maunya apa? Jangan langsung bertak ke target. Dikasih dulu nih jalannya. Ya lama-lama kan mereka sebenarnya akan terbiasa. Biasanya kan mereka lebih mudah sih sebenarnya, lebih mudah mencerna, tapi untuk fighting spiritnya itu agak itu tekanannya itu agak masih kurang kuat. Ya biasanya sih mereka ya, kalau misalnya dia terbiasa ya, yang intinya sih motivasi. Tapi tadi kalau Bapak bilang Gen Z ini mudah menyerah, menurut Bapak faktor-faktor apa Pak? Maksudnya yang membedakan Gen Z ini yang dengan mental yang mudah menyerah dengan generasi-generasi sebelumnya ya, contohnya Bapak lah gitu. Iya, biasanya sih gini, kalau mereka ya tadi ya biasanya kan kita pelan-pelan ya, motivasi.
istilahnya pendekatan gitu kan. Biasanya kalau mereka kerja tim ya, mereka sebenarnya akan lebih cepat mencerna nih kalau Gen Z ya, karena mereka itu semua gampang, teknologi di pengetahuan itu paling gampang sebenarnya kalau mereka. Intinya gitu, intinya ya kalau Gen Z ini ya tadi pendekatannya itu ya motivasi Harus diberikan motivasi terus gitu ya. motivasi. Oke, baiklah, terima kasih ya Pak. Iya. Terima kasih. Jadi kita dapat insight-insight baru mengenai teori kepemimpinan dari Pak Pengwi. Iya. Jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Oke, thank you Pak. Oke.